Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Hadirin para bapak dan ibu, juga saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, di hari Ahad berdasarkan kalender Hijriah, masih di hari Sabtu jika berpatokan dengan kalender Masehi, kita bisa berjumpa kembali dalam suasana Thalathul Ulumi, salah satu di antara taman-taman surga, Raudhatun min Riyadhil Jannah, di masjid yang kita beri nama dengan Baitul Jannah. Semoga ini nanti juga terus kita dapatkan rumah di surga, bukan hanya rumah di dunia. Kita sedang melakukan suatu ibadah besar setelah ibadah besar yang lain, yaitu sholat maghrib, rukun Islam, wajib hukumnya. Ditambah lagi bisa dilakukan dengan berjamaah, maka menambah keistimewaannya. Mohon maaf tadi saya baru bisa hadir setelah selesai sholat karena ada agenda mendadak. Tadi baru selesai menjelang azan maghrib, saya baru bisa jalan dari rumah setelah azan selesai. Jadi azan di sekitar masjid tempat saya tinggal sudah selesai azan, saya baru bisa jalan. Dan memang takdirnya harus terlambat. Di tengah jalan, iya sedang ramai juga. Tidak seperti biasanya bisa agak cepat, tapi tadi memang tidak bisa cepat. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, diridhoi oleh Allah Ta'ala, nanti menghasilkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga pula dari ilmu itu terbuka pula jalan rezeki kita, rezeki yang halal, yang barokah. Dan mudah-mudahan nanti dengan bekal ilmu dan harta yang halal menghasilkan amal ibadah yang baik yang diterima oleh Allah Ta'ala. Umumnya kita ketika belajar tentang ibadah yang diterima, itu taunya kita adalah syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama niat lillahi ta'ala, ikhlasul ibadah lillahi ta'ala. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti rasul sesuai dengan tuntunan agama. Tapi sebenarnya ada satu lagi syarat diterimanya ibadah yang mungkin agak jarang disampaikan orang. Apa itu? Rizqan thayyiban, rizki yang thayyib. Karena ibadah kita sudah lillahi ta'ala, caranya sudah persis Nabi, tapi karena yang dipakai bukan harta yang halal, ya sama saja ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk diterimanya ibadah, kita harus memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, bukan 2, tapi 3. Yang pertama adalah niatnya lillahi ta'ala, caranya benar. Yang ketiga, hartanya halal. Nah, itulah esensi dari doa kita setiap pagi hari dan setiap saat kita berdoa demikian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Nah, hadirin rahimakumullah, jumpa kita pada malam ini masih sama. Kita masih setia membahas tema-tema fikih, fikih ibadah, baik itu dari bab toharoh atau bab sholat atau bab apapun yang ada dalam tema fikih. Sebelumnya saya sampaikan lagi sebuah kalimat menarik dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalimat ini tercantum di dalam kumpulan syair yang ditulis oleh beliau. Judul kitabnya adalah Diwanus Syafi'i. Diwanus Syafi'i. Isinya adalah kumpulan-kumpulan syair yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Salah satu dari sekian banyak bait syairnya itu, Imam Syafi'i pernah bersyair kalimatnya seperti ini. Faqihan wa sufiyan wa kun laisa wahidan. Jadilah kamu orang yang fakih sekaligus sufi. Kita mungkin sering dengar kata sufi, namun tidak banyak dari kita yang paham apa maksud dari kata sufi. Sekarang kata sufi itu oleh sebagian pihak diganti jadi kata tazkiyah. Sufi itu orangnya, kalau amalannya disebut dengan tasawuf. Nah, hari ini terutama di kalangan-kalangan tertentu, kata sufi dan tasawuf itu tidak lagi dikenal, tapi berganti menjadi kata tazkiyah. Tazkiyah. Sufi itu orangnya, bentuk kegiatannya tasfiyah, bentuk ilmunya tasawuf. Kalau tazkiyah itu orangnya apa? Orangnya zaki, muzaki, orang yang mensucikan dirinya. Sufi itu ya sama artinya, orang yang mensucikan dirinya. Jadi ilmu tasawuf dengan ilmu tazkiyah itu ya jadi ya podo ae. Ya sama saja. Cuma beda istilah saja. Nah, hadirin rahimakumullah, kata Imam Syafi'i, walaupun nanti ada juga orang yang belajar tasawuf tapi malah keluar dari rel yang benar, itu yang ada. Tapi yang dimaksud Imam Syafi'i bukan tasawuf yang tersesat, tapi tasawuf yang benar. Kalau sekarang mungkin kita bahasakan dengan tasawuf garis lurus, itu yang beliau maksud. Jadilah kamu faqihan wa sufiyan, orang yang faqih, yang paham fikih, dan orang yang mensucikan jiwanya. Wa kun laisa wahidan, dan jangan jadi hanya salah satunya. Jangan faqih tok, jangan sufi tok. Terus gimana? Ya dua-duanya. Fikih ya paham, tasawuf ya paham, atau tazkiyah juga paham. Wa inni iyyaka wallahi ansah, dan aku betul-betul menasihatkan ini kepadamu, kata Imam Syafi'i. Wa dzaka qasim lam yaduk qalbuhu tuqa, kata Imam Syafi'i lanjutannya dari syair beliau. Ini ada orang yang hatinya keras dan tidak ada ketakwaan dalam hatinya. Siapa dia? Dia orang yang ngerti fikih tapi tidak sufi, ngerti fikih tapi tidak mengikuti, tidak membersihkan dirinya, tidak membersihkan jiwanya. Loh, kok bisa orang ngerti fikih kok bisa hatinya jadi keras? Itu gimana maksudnya? Yang ngomong itu seorang pakar fikih kelas dunia, Imam Syafi'i, bukan orang sembarangan yang ngomong. Kok bisa orang ngerti fikih hatinya malah jadi keras? Ini Bapak Ibu, berkali-kali dulu kita sampaikan. Kita belajar fikih itu yang mestinya melalui kitab fikih, tidak menggunakan langsung ayat Quran atau hadis Nabi. Prosedurnya memang seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita belajar fikih langsung ke ayat Quran dan hadis Nabi, kita tidak akan tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi semuanya seolah-olah nanti jadi wajib semua kalau belajar fikihnya langsung ke ayat Quran dan hadis. Jadi nanti jadi dipukul rata, seolah-olah semuanya jadi wajib. Yang kedua, kalau kita belajar fikih langsung kepada ayat Quran dan hadis Nabi,
Syafi'i, nanti kita tidak akan tahu mana standar minimalnya, mana standar maksimalnya. Jadi kalau langsung ke ayat Quran dan hadis Nabi, seolah-olah semuanya minimal, seolah-olah semuanya minimal, minimalnya harus kayak gini. Ya sama aja tadi, nyambung dengan yang pertama. Jadi seolah-olah semuanya jadi wajib. Nah, taunya standar minimal dan standar maksimal itu dari mana? Ya dari buku fikih. Kita belajar fikih melalui buku fikih. Nanti para ulama sudah mengklasifikasikannya untuk kita, mana yang wajib, mana yang sunnah. Para ulama juga sudah memberikan penjelasan untuk kita, mana standar minimalnya, mana standar maksimalnya. Tuh. Nah, apa hubungannya orang ngerti fikih kok hatinya jadi keras, itu hubungannya apa? Itu kalau dia tidak mensucikan dirinya dan membersihkan jiwanya, nanti yang dia ambil itu hanya standar yang minimal saja, minimal. Yang penting pada saya sah sudah. Yang penting yang wajibnya sudah terpenuhi. Tetap lama-lama orang seperti ini akan digoda oleh setan, ujungnya nanti bisa meninggalkan ibadah itu. Ya, nanti ujungnya dia bisa meninggalkan ibadah. Karena yang diambil cuma minim, yang serba minim. Walaupun di atas kertas ya ibadahnya sah, tapi karena yang diambil hanya yang serba minim, yang minimalis saja, itu nanti dia akan digoda oleh setan dan hatinya jadi keras. Dinasihati susah. Kenapa? Karena dia paham. Kamu kok kayak gini? Gak apa-apa, yang penting ibadah sudah sah. Nah, itu orangnya hatinya keras kan gitu. Jadi susah untuk dinasihati. Kenapa kamu tidak nambah lagi? Ya nambah dengan yang sunnah. Murah usah, cukup dengan yang gini saja. Jadi nanti hatinya lama-lama jadi keras. Anti nasihat, anti dengan apa itu? Mungkin ada hadis Nabi atau ayat Quran membicarakan ibadah ini pahalanya begini-begini. Dia mungkin nggak suka dengan yang begitu. Karena yang diambil hanya yang minim-minim saja. Ya. Tapi sebaliknya kata Imam Syafi'i, wahuna kajahulun, dan di sana ada orang bodoh, wa kaifadzul jahli yasluhu. Siapa itu orang bodoh yang dimaksud oleh beliau? Yaitu orang yang fokus membersihkan jiwanya tapi tidak mau belajar fikih. Tasawufnya kenceng, tasbihnya kenceng, tapi belajar fikih tidak mau. Ya akhirnya gimana? Ya itu tadi hasilnya tadi. Seolah-olah semuanya jadi standar minimal, seolah-olah semuanya jadi wajib, jadi dipukul rata aja semuanya. Hasilnya orang begitu itu justru kata Imam Syafi'i, wa kaifadzul jahli yasluhu, bagaimana orang bodoh itu bisa memperbaiki sesuatu. Justru yang terjadi malah dia merusak. Kerusakan yang dia timbulkan justru lebih banyak daripada perbaikan yang dia perbuat. Begitu adalah tambahan mukadimah dari kami. Jadi kita belajar fikih ini, ya betul kita belajar fikih dengan kitab fikih, tapi ya hendaknya diimbangi juga dengan mempelajari kesucian jiwa agar nanti yang kita ambil bukan hanya yang minim-minim saja, bukan yang minimalis saja, tapi kita tambah kadarnya, mencapai pada kadar ideal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Monggo, saya suka sekali menyampaikan kepada forum, mungkin ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, yang berkaitan dengan fikih, baik itu bab apa namanya, bab toharoh ya silakan, bab sholat ya monggo, tapi mohon difokuskan dulu pada dua bab toharoh dan satu lagi bab sholat. Jadi kalau ke yang lain-lain khawatirnya nanti kejauhan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Bab wudu, bab mandi, bab apa lagi? Atau bab sholat ada sholat sunnah, sholat wajib, sholat jamaah, sholat munfarid, ada sholat jamak, qashar, macam-macam. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan biar lebih pas sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Ya, monggo Pak. Mandi junub. Ya. Ini berarti dari awal.
rinciannya dari awal, prosedurnya itu. Oh iya, siap. Oke, bismillah. Keluarin. Ya. Ini pertanyaan menarik sekali. Tolong disampaikan tentang mandi. Baik. Langsung aja saya bacakan teks dari kitab. Kalau kitab yang saya pakai ini letaknya di halaman yang kelima. Bab pertama, bab tentang toharoh. Ada pasal baru, subtema pembahasan tentang mandi. Wa faraidul husli salah satu asya'a. Rukun mandi. Nah, ini kalau belajar fikih dengan kitab fikih itu ya kayak gini. Mesti urutan pertama yang dibahas adalah rukunnya dulu, yang wajibnya dulu. Nanti setelah ini baru nanti yang sunnah. Jadi yang wajib dulu yang diprioritaskan. Karena yang wajib ini standar minimalnya. Nanti yang sunnah berarti standar idealnya. Ini standar minimalnya dulu. Rukunnya ada 3. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Menghilangkan najis yang masih menempel di badan kalau ada. Karena yang menyebabkan seorang mandi wajib atau mandi besar itu, saya lebih suka membahasakannya mandi besar daripada mandi junub. Karena penyebab mandi itu kan bukan hanya karena junub. Bisa karena ya tadi junub, bisa karena keluar mani walaupun tidak ada hubungan suami istri, mungkin karena mimpi basah, bisa karena kalau perempuan ya suci dari haid, suci dari nifas, bisa karena meninggal dunia. Orang meninggal dunia dimandikan nggak? Ya, walaupun dia nggak bisa mandi sendiri, tapi dimandikan oleh yang hidup. Nah, tapi tata cara mandi untuk jenazah itu ya seperti kita mandi besar, sama aja. Cuman bedanya kita mandi sendiri, yang itu dimandikan. Tapi sama aja, prosedurnya sama. Jadi kalau jenengan bisa mandi besar, berarti juga bisa memandikan jenazah. Saya ulangi, siapa saja yang sudah bisa mandi besar, berarti dia bisa memandikan jenazah. Nyambung betul? Sini pernah ada pelatihan memandikan jenazah? Hah? Belum? Gampang banget. Secara teori begitu. Kalau bisa mandi besar berarti bisa memandikan jenazah. Maka sebutan yang lebih tepat adalah mandi besar, bukan mandi junub. Yang ketiga syaratnya, rukunnya yang ketiga adalah wa isalul ma'i ila jami' sya'ri wal basyarah. Mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Udah itu loh. Hanya 3 ini. Ini kalau terpenuhi 3-tiganya berarti mandinya sudah sah. Walaupun belum ideal, karena idealnya nanti tambahan dengan yang sunnah. Yang pertama niat. Lalu niatnya apa niatnya? Halo, kan saya tidak perlu menerangkan lebih detail lagi, Pak. Masuk kamar mandi, buka baju kan nggak usah, hanya gitu ya sudah langsung sini aja yang kita bahas. Apa niatnya, Pak? Ini sudah siap mau mandi nih, sudah siap gebyur-gebyur, air sudah disiapkan, terus niatnya apa? Niat kok bismillah. Bismillah kan ucapan di lisan. Niat di dalam hati adalah saya sengaja mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu niat yang kita atur di hati ya kayak gitu. Sama seperti wudhu. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Itu niat. Dia tolong diatur dulu niatnya. Yang kedua apa tadi? Setelah berniat, hilangkan najis-najisnya kalau masih ada yang menempel. Kalau najis biasanya karena darah wanita, haid atau nifas yang masih tersisa di tubuhnya, menempel di kulitnya, itu dihilangkan dulu. Setelah semuanya bersih, baru air dialirkan, disiramkan ke seluruh rambut dan kulit. Rambut di mana? Semua rambut. Kepala, di muka, di ketiak, di sekitar kemaluan, semua rambut terbasahi dan semua kulit terkena air.
Udah selesai. Berarti sampo, sabun itu masuk rukun enggak? Hah? Enggak. Enggak kan? Contohnya gini. Kalau ada orang niat mandi besar, masuk kamar mandi, ada bak, jangan kamar mandi deh. Dia mau mandi di sungai, kali. Dari luar sungai dia sudah niat, saya niat mandi besar, menghilangkan hadas besar. Terus nyemplung langsung ke sungai. Najisnya sudah dia bersihkan. Dia nyemplung gitu aja. Begitu nyemplung sebentar 2 menit dia mentas keluar dari sungai. Sudah sah belum mandinya? Hah? Ya kalau nyemplungnya sampai terbenam semua tubuhnya ya selesai dong mandinya. Nah, selesai. Ya mentas saja udah pulang. Mandinya sudah sah. Walaupun nggak sabunan, tidak sampoan, ya mandinya sudah sah. Oke, itu standar minimalnya. Sekarang kita lihat tambahan-tambahannya. Wasunanuhu khamsatu asya. Adapun hal yang disunahkan, dianjurkan ketika mandi besar ada 5. Nah, ada 5. Nanti yang 5 ini kita masukkan ke yang 3. Jadi di apa namanya itu? Apa? Saya nanya Pak. Hah? Ya dilengkapi. Walaupun urutannya nanti bisa yang sunnah dulu baru yang wajib kan? Atau yang sunnah kecampur dengan yang wajib di antara yang wajib. Yang pertama atas niyatu tadi yang kita sebut membaca basmalah. Jadi baca basmalah dengan niat itu 2 hal yang berbeda gitu. Membaca basmalah jangan disamakan dengan berniat. Itu 2 hal yang berbeda. Baca basmalah sendiri, berniat sendiri. Niat itu urusan hati. Baca bismillah itu pekerjaan lisan. Jadi urutan pertamanya sebelum mandi ngapain dulu? Hah? Nanti dulu belum selesai. Berikutnya wal wudu'u qablahu, berwudu sebelum mandi. Ya, wudu sebelum mandi. Nanti akan kita tempatkan pada posisinya. Nah, kita bacakan apa adanya. Wa imrarul yadi 'alal jasadi. Yang ketiga menggosokkan atau mengusapkan tangan ini, telapak tangan kita ke seluruh bagian tubuh. Apa ini tuh? Ya digosok-gosok untuk lebih membersihkan badan. Wal muwalatu. Yang keempat harus berkesinambungan. Jadi antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain jedanya tidak terlalu lama. Jadi menyiram yang satu dengan menyiram yang lain jedanya tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti jadi tidak sah. Harus ulangi lagi dari awal. Berikutnya yang terakhir yang kelima, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota bagian tubuh yang sebelah kanan baru yang sebelah kiri. Udah gitu saja. Selesai. Lagi-lagi, sabun sama sampo disebut enggak? Enggak. Jadi kalau di negeri kita sabun dan sampo dibutuhkan enggak? Iya, dibutuhkan. Karena kita tidak sama dengan saudara kita kaum muslimin yang tinggalnya di daerah lain yang memang kalau mandi mungkin tidak butuh sabun, cukup air tok digosok-gosok ke badannya sudah bersih. Kalau kita nggak begitu. Ini negeri tropis kayak gini ya gini kan. Jangan kalau mandi tok kepalanya dibasahi, sak rambutnya tidak pakai sampo, itu kira-kira gimana? Hah? Enggak, maksudnya nanti hasilnya gitu kepalanya harum apa enggak gitu? Hah? Oh, ambune nggak enak. Jadi di negeri kita ini kan unik. Mandi besar didahului dengan sampoan dulu. Nanti ada sabunan. Maka di negeri kita urutan mandi besarnya nanti agak berbeda dengan di tempat lain yang tidak pakai sampo, nggak pakai sabun. Nah, terus gimana Ustaz? Kalau saya mandi besar itu nyamannya seperti itu. Mending kepalanya dan badannya disampoi dan disabuni dulu sampai selesai, sudah bersih, dibilas, sudah tidak ada lagi sabunnya, tidak ada lagi samponya, baru dimulai niat. Terus baca basmalah, terus berwudu. Untuk berwudu juga sifatnya opsional. Kalau di sini penulis mengatakan berwudu di awal. Tapi nanti di keterangan lain, wudu itu berwudu di sela-sela mandi besar itu, yang hukumnya sunnah bukan wajib.
itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Di tengah itu gini, di awal separuh, di akhir separuh. Itu maksudnya. Kalau di awal berarti full, wudunya selesai di awal. Baca niat di hati dulu, kemudian baca basmalah, kemudian berwudu. Wudunya sampai selesai. Nah, setelah selesai berwudu, baru menyiramkan air ke urutannya salah. Niat, kemudian bersihkan dulu apa tadi? Najis-najisnya. Setelah bersih, beres. Kalau tadi ya sabun-sabunnya, sampo-samponya sudah selesai, sudah dibilas, baru baca basmalah, wudu. Setelah itu ya tinggal siramkan air ke seluruh tubuh, seluruh kulit dan rambut. Terus gimana lagi? Ya tadi utamakan yang kanan dulu, terus cepat, tidak berlama-lama. Sudah selesai. Hah? Yang penting sudah basah. Yang penting seluruh bagian tubuh sudah terbasahi. Tidak ada bilangannya entah sekali, entah 2 kali, entah 3 kali. Karena ini beda dengan wudu. Kalau wudu ya memang dia 3 kali. Kalau ini tidak. Udah itu selesai. Kalau ingin wudunya di akhir, ya bisa juga. Ya mandi dulu. Setelah selesai mandi, baru nanti wudu. Terus Ustaz pilih yang mana? Yang mau nyamannya yang mana? Karena ada orang yang ketika dia mandi itu, dia pilih wudu dulu baru mandi. Selesai mandi ya tinggal pakai handuk dan tidak perlu wudu lagi, karena dia tidak buang air lagi setelah itu. Tapi ada orang yang setelah selesai mandi masih buang air, akhirnya wudunya kan batal. Ya sudah, akhirnya wudu lagi. Ya kalau gitu mending wudunya diakhirkan saja. Ya tergantung dengan tipikal yang seperti apa. Coba, ini sudah selesai nih, sudah selesai. Masih ada yang kurang belum? Lo yang nanya tadi sudah rampung belum? Ada yang masih kurang apa? Kemaluan. Nah, apakah itu membatalkan membatalkan wudunya maksudnya? Ya, kasih. Makanya ini sebenarnya yang pertama tergantung mazhab fikih yang dipakai. Kalau menggunakan standar mazhab Syafi'i, menyentuh kemaluan sendiri dengan telapak tangan membatalkan wudu. Tapi kalau pakai standar mazhab Hambali, di mazhab Hambali menyentuh kemaluan itu bukan sesuatu yang membatalkan wudu. Karena kemaluan itu ya sama dengan anggota tubuh yang lain, dipegang ya tidak ada pengaruh apa-apa untuk wudu kita. Nah, kalau panjenengan ikut pendapat di mazhab Syafi'i, ketika wudu dan nanti mandi ada pengecualian. Jadi saat mandi menggosokkan tangannya ke bagian kemaluan itu dikecualikan, bukan termasuk pembatal wudu, karena dalam proses sedang mandi. Tapi kalau jangan ragu-ragu dengan itu, ya monggo, mending wudunya diakhirkan saja. Daripada ragu-ragu terus, mending pilih yang meyakinkan saja, wudunya diakhirkan. Karena memang para ulama juga berbeda pendapat tentang urutan wudu dulu apa mandi dulu. Kalau saya lebih suka wudunya diakhirkan. Tapi tergantung kondisi nih Pak. Kadang ada cuacanya dingin banget, tapi kadang cuacanya agak ya hangat-hangat saja. Silakan jangan pilih sendiri lah nyamannya yang mana. Kalau tidak saya tanya, di saat jenengan proses sedang mandi, tiba-tiba kentut, padahal tadi di awal sudah wudu, itu gimana? Mandinya batal atau wudunya yang batal? Itu batal. Mandinya enggak. Berarti nanti habis mandi, wudu lagi. Makanya ya tergantung kondisi kita masing-masing. Kalau kita termasuk orang yang gampang batal wudunya, mending wudunya diakhirkan saja daripada diawalkan. Toh ingat rumusnya, wudu saat mandi itu hukumnya tidak wajib. Yang wajib apanya? Ya mandinya. Wudu itu kan tambahan. Tambahannya dikerjakan ya dapat tambahan pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak pengaruh kepada mandi, tidak pengaruh terhadap mandinya.
Ada juga ulama yang mengatakan begini, kalau kita mandi besar itu tidak ada wudhunya sama sekali, ya nggak apa-apa, nanti setelah mandi bisa langsung sholat, karena mandi besar itu efeknya lebih kuat daripada wudhu. Efeknya lebih kuat daripada wudhu, jadi tidak perlu lagi nanti wudhu lagi, langsung sholat saja. Kalau orang sholat. Tapi kalau jangan ragu dengan pendapat itu, ya jangan pilih yang itu, pilih aja yang menyamankan hati dengan saja. Mending ada wudhunya. Gitu Pak. Pak tadi mau tanya, jadi oh dikali ya di sungai ya. Bisa. Enggak usah. Selama setelah mandi tadi memang enggak kentut, tidak pipis lagi, ya berarti kan tidak ada masalah. Nah, tapi sekali lagi ini butuh keyakinan, ilmunya harus dimantapkan. Kalau tidak masih ragu-ragu ya jangan, mending wudhu aja untuk menghilangkan keraguannya. Mending wudhu saja. Oke. Monggo kalau ada yang lain. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merapatkan dan meluruskan. Empat jari ya, terus ya saya benar. Ya. Ya saya paham. Itu kasih sekali pertanyaannya. Pertanyaan menarik juga. Itu keterangan yang jenengan baca itu pembahasan ketika sholat munfarid. Ketika sholatnya sedang munfarid apa? Sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah beda lagi nanti pembahasannya. Itu sholat ketika sedang sendirian. Sholat sunnah atau sholat wajib yang sendiri, mungkin ibu misalnya sholat sendiri di rumah. Kalau itu memang ada istilah ulama, ada yang mengatakan jarak antara kedua kaki kita hanya kakinya sendiri ya, jarak kaki kita sendiri ya, bukan jarak kaki kita dengan orang lain kan. Jadi jarak kedua telapak kaki kita. Berarti apanya? Tumitnya apa kaki depannya? Tumit antara kan tumit kan. Jadi patokan kan tumit. Nah, sebagai ulama mengatakan 4 jari, kan rapat sekali. Ada yang mengatakan tumitnya sejajar dengan bahunya sendiri, dengan bahu kita sendiri. Intinya gini, intinya ya berdiri senyaman mungkin lah, senyamannya kita. Itu kan tidak bisa dipaksakan. Senyamannya kita berapa jaraknya? Itu untuk sholat sendiri. Adapun untuk sholat berjamaah, anjurannya adalah merapatkan soft. Oke, satu. Nah, sekarang kita bahas soft rapat itu standarnya apa? Kayak di awal tadi saya sampaikan, kalau kita belajar fikih melalui buku fikih itu nyaman. Nanti kita dikasih tahu oleh para ulama standar minimalnya sekian, maksimalnya sekian. Di dalam hadis disebutkan kesaksian dari para sahabat Nabi, kami ketika mendengar Rasulullah mengatakan sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan soft kalian, bla 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 bla. Kami melihat sebagian dari kami menempelkan kakinya dengan kaki, terus ini yang sebelah ini dekat dengkul ini, dengkul dengan dengkul, bahu dengan bahu, siku dengan siku. Dari kalimat hadis itu kita bisa merasakan Pak, sebagian kami berarti kesimpulannya apa? Semuanya begitu enggak? Semua sahabat Nabi yang menjadi makmumnya Nabi waktu itu begitu semua enggak? Semuanya menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan kaki enggak? Tidak. Berarti kesimpulannya? Pertanyaannya, itu wajib enggak? Yang sampai kaki nempel dengan kaki, bahu dengan kaki nempel itu wajib apa tidak? Hah?
Tidak, karena rupanya tidak semua sahabat Nabi yang melakukan. Berarti ada kan sahabat Nabi yang kakinya tidak saling menempel? Ya ada, kesimpulannya masih begitu. Nanti para ulama yang membahas untuk kita. Berarti standar minimal rapatnya apa? Standar maksimalnya apa? Kira-kira kalau sampai kaki menempel dengan kaki, tumit dengan tumit, bahu dengan bahu, siku dengan siku, itu kira-kira minimal atau maksimal? Kalau itu minimal, nggak cocok dengan hadisnya, nggak cocok dengan hadisnya, karena ada sebagian sahabat yang tidak melakukan itu. Itu minimal maksimal? Maksimal. Kalau gitu minimalnya apa? Minimal ini soft dianggap sudah rapat, itu standar minimalnya apa? Kalau itu tadi maksimal, sekarang minimalnya apa? Berapa jarak kaki kita dengan kaki saudara kita di sebelah kita itu minimalnya seberapa jauh? Orang dewasa satu orang. Oke. Kalau masih bisa dimasuki anak-anak? Hah? Belum termasuk apa? Kalau ada renggang nih, ada celah dan anak masih bisa masuk situ, itu sudah terhitung rapat atau masih renggang? Hah? Hah? Masih rapat. Masih rapat. Kalau orang dewasa sudah tidak bisa masuk situ berarti masih rapat. Tapi kalau masih muat satu orang dewasa berarti masih renggang. Kalau jarak kaki kita dengan saudara kita cuma satu jengkal muat nggak untuk diisi orang dewasa? Kalau jaraknya itu jengkal, berarti terhitung rapat apa renggang? Rapat, karena sudah memenuhi standar minimal. Tapi itu tadi orang kalau belajar fikih nggak belajar mensucikan dirinya, nanti yang diambil cuma yang itu, yang minimal aja. Lama-lama itu softnya bisa renggang sekali, gitu kan? Tabiat sholat jamaah itu rakaat 2, 3, 4 itu soft mesti akan semakin renggang, mesti akan renggang. Kalau dari awal jaraknya sudah satu jengkal, nanti rakaat kedua, 3 jaraknya bisa seberapa? Bisa tambah jauh. Makanya kalau kita belajar fikih harus diimbangi dengan belajar tadi tasbih atau tasbih tadi. Biar jangan ngambil yang minimal tok. Kalau ngambil minimal tok nanti jadinya kayak gitu. Jadi malah terlalu jauh nanti. Mending oke lah kalau tidak mau kakinya bersentuhan dengan saudaranya, ya jangan sampai satu jengkal. Ya lebih dirapatkan. Mungkin berapa lah? Berapa kira-kira Pak? Nyamannya berapa? Ya 3 cm lah, apa 5 cm. Ya kalau sentuhan nggak mau karena risih mungkin ya udah 5 cm deh, jangan satu jengkal kan sampai 20 cm Pak. Ya 5 cm lah. Insya Allah nanti rakaat 2, 3, 4 tetap stabil caranya, tidak sampai terlalu jauh renggangnya. Oke. Samping itu kalau terlalu jauh renggangnya, itu nanti menyesuaikan lurusnya juga susah Pak. Karena perintahnya 2, bukan hanya rapat, tapi satu lagi kan, rapat dan lurus. Apalagi kalau nggak pakai karpet, lantainya nggak ada apa itu garis soft, susah untuk meluruskan. Mesti nanti itu mesti bergelombang nanti jadinya. Padahal untuk meluruskan itu butuh apa? Apa yang standarnya? Standar bagian tubuh mana yang dipakai untuk meluruskan soft? Tumit bukan ujung kaki kita, tapi tumitnya. Nah kalau tumitnya sudah jauh, ya susah dong ngatur lurusnya. Padahal standar rapat dan lurus itu bukan hanya rakaat pertama saja, tapi di seluruh rakaat. Gitu. Nah kalau ada karpet begini kan enak, tumitnya tinggal dipaskan dengan garis karpet. Kalau ada garis di tengah di lantai ya tinggal tumitnya dipaskan ke garis lantai. Kalau sudah kan ya, monggo kita dengarkan azan dulu. Nanti kalau masih kurang saya tambahkan lagi Pak. Nanti kita azan dulu, ditahan dulu. Tapi jangan sampai lupa. Ditahan dulu. Alhamdulillah wassalamualaikum. Monggo pada muadzin untuk Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Itu rahimahullah, kita lanjutkan sebentar sebelum tadi ada pertanyaan. Tapi nanya dulu aja biar nggak lupa. Monggo Pak. Nanti saya lanjut sedikit. Nggih. Waalaikumsalam. Ya. Mandi selesai, itu selesai. Apakah ketika habis itu kita menyampaikan doa itu langsung aja? Ya, makasih. Ya, makasih. Baik, saya tambahkan dulu. Oh sebentar, ini langsung saya jawab aja karena ini tidak begitu rumit jawabnya. Yang pertama, aslinya membaca zikir di kamar mandi itu hukumnya boleh. Jadi nanti kalau kita mau mandi besar atau wudhu, disarankan baca basmalah, ya baca aja di situ. Kan ada klosetnya, nggak ada hubungannya, ada hubungannya. Yang nggak boleh itu kita berbicara, apalagi berzikir saat sedang buang air. Nah itu. Nah, kan klosetnya sedang nggak dipakai, kita sedang nggak ngapa-ngapain di klosetnya kan. Kalau saat sedang pipis, saat sedang buang air itu, nah itu yang nggak boleh berzikir itu, ya itu. Tapi kalau sedang tidak buang air, ya nggak masalah. Bahkan jenengan terpaksa sholat sekalipun di kamar mandi, ya sholatnya sah, walaupun hukumnya makruh. Kalau misalnya terkunci di kamar mandi, nggak ada yang bukain, datang waktu sholat, itu gimana? Hah? Waktu sholat datang, bengak-bengok nggak ada juga yang bukain pintunya. Ini 5 menit lagi waktu sholat habis, ya sudah sholat aja di situ. Sholatnya sah. Ada toiletnya Ustaz, ya bersihin aja dulu toiletnya sampai najisnya hilang, sudah selesai. Terus yang kedua kaitannya dengan adab. Setelah selesai mandi, adab kalau ingin berdoa, ya sebaiknya tutupi dulu auratnya itu, baru nanti berdoa. Kalau doanya belum nutup aurat, Ustaz, ya kurang sopan saja, kurang beradab. Etikanya yang baik tutupi dulu. Termasuk masalah wudhu juga. Kalau misalnya dengan milih wudhunya setelah selesai mandi, mending tutupi dulu bagian aurat pentingnya itu, bagian vitalnya ditutupi dulu, baru setelah itu berwudhu. Itu ya tidak ada pengaruhnya terhadap sah atau tidak sahnya wudhu. Ya, itu kaitannya dengan adab di saat sedang sendirian. Karena keperluannya sudah selesai, keperluan kita membuka aurat itu sudah selesai, jadi segera ditutup. Termasuk di saat kita sedang di kamar sendirian, walaupun gelap sudah mati lampu, tetap bagian auratnya itu sebaiknya selalu ditutup. Kenapa? Itu adab di saat sedang sendirian. Saya kira gitu kan. Nah, tapi kalau ingin lebih nyaman lagi, ya nanti aja nunggu keluar kamar mandi aja doanya. Begitu keluar pintu kamar mandi, hufronaka, terus ya doa dulu, doa selesai mandi. Tidak ada masalah. Oh jaraknya kan nggak begitu lama, nggak, paling cuma berapa menit. Baik, saya kembali kepada pertanyaan beliau tadi tentang merapatkan dan meluruskan shaf. Pertanyaannya adalah, sebenarnya hukum merapatkan dan meluruskan shaf itu apa sih? Hukumnya nih, hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Apa hukum merapatkan dan meluruskan shaf dalam sholat berjamaah? Wajib atau sunnah? Kan Rasul ngasih perintah tuh. Nah perintahnya Nabi itu menghasilkan hukum wajib atau hukum sunnah? Sebagian kecil ulama berpendapat wajib. Seperti sebagian ulama di mazhab Hambali, merapatkan dan meluruskan shaf itu wajib, tapi tetap bukan syarat sah sholat berjamaah. Artinya yang ikut pendapat wajib sekalipun, seandainya shafnya tetap nggak lurus, nggak rapat, gimana? Sah nggak sholat berjamaahnya? Sah. Yang kedua, umumnya ulama, ini umumnya nih, di Syafi'i juga begitu, di Hanafi begitu sama, di Maliki juga begitu, di sebagian Hambali juga begitu. Merapatkan dan meluruskan shaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi dia lebih ringan lagi. Artinya kalau sampai ada shaf yang nggak rapat, nggak lurus, ya sama sekali nggak ada pengaruhnya terhadap sah atau tidaknya sholat berjamaah. Cuman tidak rapi aja, nggak rapi, dan mungkin efeknya menunjukkan oh ini hatinya kurang kurang bukan,
ini kayaknya hubungannya sesama muslim agak renggang. Jadi kurang nampak persatuannya, solidaritasnya agak kurang. Ya paling gitu, paling gitu. Nah, seandainya sopnya terputus gimana Ustaz? Ini sopnya di sini, terus di sana kosong, tiba-tiba bikin sop lagi di belakang sana. Ya nggak masalah, sholat jemaahnya tetap sah gitu. Cuman ya kurang pantas, kurang pantas. Baiknya sholat berjamaah itu ya rapi, lurus, rapat. Kalau kita sekarang sudah dibantu dengan karpet, garis karpet itu dipakai untuk meluruskan dan merapatkan. So, itu nih Pak, sudah terjawab lah kira-kira nih. Monggo yang lain kalau ada. Saya gantian dulu, monggo Pak. Imam harus lebih dulu ya. Karena persamaan supaya imam sujud baru diikuti oleh makmum. Ya, siap. Oke, makasih. Ini juga pertanyaan menarik karena ini sifatnya juga real, banyak kejadiannya. Bukannya di sini saya kira di banyak masjid terjadi. Makmum yang mendahului gerakan imam. Padahal itu termasuk berbahaya, bisa membuat si makmum sholatnya jadi batal. Itu berbahaya. Itu adegan berbahaya. Tolong jangan itu tidak untuk ditiru, Pak. Itu adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh orang yang bodoh, bukan yang ahli, Pak. Bukan yang profesional, justru oleh orang yang bodoh, nggak ngerti aturan sholat berjamaah. Nah, triknya para ulama ngasih ngasih tips untuk para imam. Namanya makmum itu kan normalnya orang mengikuti gerakan imam biasanya kan tergantung komando imam, kan gitu ya. Dan komando itu kan biasanya lewat aba-aba lisannya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kalau ada imam yang gerakan dia itu termasuk lambat, mungkin karena usia atau karena memang tipikal orangnya gerakannya lemah gemulai, ya hendaknya si imam ini bergerak lebih dulu, baru kasih aba-aba, baru ngasih komando. Jangan ngasih komando dulu, baru dia gerak, telat dia. Mesti dia keduluan oleh jamaahnya. Jangan salahkan jamaahnya. Karena bisa saja ada jamaah yang tidak melihat gerakan dia, jamaah yang hanya mengandalkan pendengaran saja. Mungkin dia berdirinya di sudut sana, di pojokan sana, atau di belakang sudah ketutup beberapa sop di depannya. Jadi si jamaah nggak ngerti. Kalau gitu yang salah siapa? Ya imamnya dong. Apalagi gerakannya panjang, seperti proses dari berdiri menuju sujud itu kan panjang. Atau dari dari sujud kedua mau berdiri, itu gerakannya panjang dan bisa lebih lambat lagi. Nah, kalau dari proses sujud mau berdiri, tempat untuk ngasih aba-aba itu, kalau si imam ini gerakannya lambat, proses orang sujud mau berdiri itu kan dari sujud, duduk dulu kan sebentar, ada duduk istirahat, baru setelah itu dia ngangkat tubuhnya untuk berdiri. Nah, si imam yang gerakannya lambat ini baru disarankan untuk ngasih aba-aba saat dia mulai ngangkat tubuhnya untuk berdiri, baru dia ngomong Allahu Akbar. Padahal semua makmum sedang sujud, makmum kepalanya masih nempel di tempat sujud. Si imam gerak duluan aja, Jangan pula setelah dia berdiri sempurna kok baru takbir. Jangan, itu kelamaan juga, kasihan makmumnya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, itu keliru juga kalau begitu. Jadi seimbang saja, seimbang. Nah, kalau imamnya termasuk gesit gerakannya, ya udah sesuaikan aja. Toh nggak bakal ada makmum yang bisa mendukung saya. Ya karena gerakannya gesit, kalau itu ya dia ngasih aba-aba lebih awal juga nggak apa-apa. Itu tinggal disesuaikan saja, Yang kedua, perlu ada edukasi kepada makmum. Larangan keras mendahului imam. Biasanya yang suka kayak gitu itu yang berdirinya di belakang imam, yang bisa melihat gerakan imam. Jadi imam sudah gerak, dia ikut gerak. Nah kalau gitu yang salah siapa?
si makmum. Belum dikasih aba-aba sudah gerak duluan. Itu kalau di dunia militer Pak, itu bisa disuruh lari naik bukit Pak dia Pak. Dihukum nanti sama komandannya. Kamu belum dikasih aba-aba sudah gerak push up 50 kali. Nggak boleh. Kalau dalam syariat batal sholatnya. Makanya saya bilang ini adegan berbahaya, tidak untuk karena itu biasa dilakukan orang bodoh. Oke, sudah terjawab Pak? Ya, jadi dari dua sisi Pak ya. Dari sisi yang pertama ya imamnya lah, dia hendaknya menyadari dirinya sendiri, ya seperti apa sih. Yang kedua dari sisi makmum, si makmum juga hendaknya menyadari dia itu sebenarnya sebagai makmum, anggota, bukan ketua. Jadi namanya anggota ya tergantung ketuanya. Anggota kan nggak boleh melakukan gerakan di luar sepengetahuan ketua, bahaya dong. Ya, itu kalau di dunia apalagi tuh, ya militer atau di pemerintahan, dia dianggap pemberontak gitu. Diam-diam melakukan gerakan di luar komando imam. Walau alam bisa. Oh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Maksudnya? Tidak bermadzhab tapi pakai sunnah. Ya. Ini sebenarnya ini juga pertanyaan menarik sekali. Saya senang kalau ditanya begini. Saya harus menyusun ulang kalimatnya nih. Ada orang tidak ikut mazhab dan tidak mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Kan itu maksudnya. Saya perdetail kalimatnya. Karena mazhab fikih yang sampai hari ini masih survive hanya tinggal 4. Ada satu lagi sebenarnya tapi nggak begitu populer. Namanya mazhab Zuhiri. Ini nggak begitu populer. Hanafi, saya urutkan berdasarkan senioritasnya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, yang paling junior adalah Hambali. Terus ada orang Muslim memilih tidak ikut mengikuti salah satu dari yang 4 ini. Dia memilih untuk langsung ikut Quran dan hadis, kan gitu maksudnya? Iya. Itu dari awal saya sudah sampaikan. Kalau orang Muslim yang itu tadi yang jenengan tanyakan itu, dia kapasitasnya adalah seorang alim, seorang ulama, seorang mujtahid. Dia bisa langsung mengambil kesimpulan hukum dari Quran dan Sunnah, dari Quran dan hadis. Dia memang punya kapasitas untuk langsung menyimpulkan hukum dari ayat dan hadis. Sampai akhirnya dia tidak perlu ikut 4 mazhab, karena kemampuan dia setara dengan para ulama yang ada di mazhab-mazhab itu. Oke. Tapi kalau yang jenengan tanyakan itu adalah orang awam yang bukan alim, bukan ulama, bukan mujtahid, bukan faqih, bukan fuqaha, ini berbahaya. Ini agak berbahaya. Kenapa? Yang pertama, dia tidak punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum langsung dari ayat dan hadis. Satu. Yang kedua, mesti nanti dia akan dibingungkan dengan banyaknya perbedaan pendapat ulama. Yang ketiga, kalau dia ngaku tidak bermadzhab, itu sebenarnya ya omong kosong, karena mesti nanti dia akan ikut mazhab gurunya. Iya apa tidak? Betul? Lah dia pahamnya ayat, pahamnya hadis dari siapa? Dari siapa? Lah kan ustadznya, gurunya dia. Berarti dia bermadzhab ke siapa? Ke gurunya dong. Gurunya dong. Dia bermadzhab juga. Namanya mazhab tanpa mazhab. Iya. Kalau bahasa Arabnya itu al-madhabu bila madhabin. Mazhab tanpa mazhab. Kalau bahasa saya, dia itu bermadhab tapi mazhabnya nggak jelas. Mazhabnya nggak jelas. Akhirnya gimana tuh? Gado-gado. Nanti untuk masalah ini comot sini, masalah ini comot ini. Karena tidak mungkin dia bisa menghindari pendapat ulama, itu tidak mungkin. Karena dia sendiri tidak punya kapasitas untuk menyimpulkan hukum dari ayat dan hadis. Satu lagi, yang berikutnya lagi ada risikonya apa itu? Dia nanti akan merasa dirinya paling benar. Hah? Nah itu mesti begitu. Karena yang dia ikuti itu menurut dia adalah yang paling sahih, paling benar, paling logik.
Loh, memang itu kenyataannya. Nah kalau sudah begitu, nanti dia akan memandang saudara muslimnya yang lain yang beda dengan dia keliru kabeh. Nah, ujungnya sesat, neraka. Loh, ini. Nah kalau orang kayak gini ketemu dengan teman yang sekolah pikirnya sama dengan dia, membentuk satu komunitas, ini jadi komunitas yang kayaknya mereka pemilik pintu surga dan kunci surga. Jadi yang selain mereka merokok kabeh, repot Pak, repot. Jadi nanti hidupnya jadi kaku malah. Kaku itu imbasnya nanti di kehidupan sosial, bertetangga dengan sesama saudara muslimnya. Aduh, ketemu aja untuk senyum susah Pak. Kita mengucapkan salam, jawab salam aja nggak mau, repot. Jadi dikiranya tidak bermadzhab itu pilihan yang gampang apa? Itu justru malah pilihan yang sulit. Orang kalau bermadzhab dengan satu madzhab itu justru memudahkan dia mudah belajar, fokus, tidak bingung dengan aneka rupa ikhtilaf ulama yang begitu rumit, begitu banyak. Karena orang kalau belajar fikih ini mohon tambah waktu sedikit. Orang kalau belajar fikih nanti dia lihat ada pendapat yang pro dan kontra. Begitu dia baca yang pro dengan dia baca pendapat itu, dia baca analisanya, dia pelajari dalil-dalilnya dan cara pendalilannya, dia akan sepakat dengan itu. Tapi kalau nanti dia baca dengan pendapat yang kontra dengan itu, dia baca dalilnya, dia baca cara pendalilannya dan seterusnya ke bawah, nanti dia juga akan sepakat dengan itu. Kenapa? Karena sama-sama baiknya, sama-sama bagusnya. Cara berargumentasinya para ulama itu sama-sama baiknya. Bingung nanti dia ini sing bener sing kalau gini. Akhirnya nanti dia akan ikuti ustadznya lagi. Ustadz ini yang rojih yang mana? Akhirnya ikut ustadznya lagi. Tetap jadi ya dia juga bermadzhab sebenarnya. Cuman mazhabnya nggak jelas. Itu hadirin, semoga ini bermanfaat. Jadi sekali lagi saya sampaikan kalimatnya Imam Syafi'i tadi, yuk jadilah orang yang paham fikih, tapi juga membersihkan agar tetap seimbang, tidak keras hatinya, juga tidak jadi orang yang bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Kebenaran dari Allah Ta'ala. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.